Selamat pagi, Pak Spi. Selamat pagi. Aduh, salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat. Salam sehat selalu kita. Iya, baru berapa orang nih? Baru 3 orang nih, Pak. Pak SD, Baru 3 orang yang oh iya. ya, silakan, Pak. Pak SD mau tampil pertama kah? Atau kayak Pak? Boleh. Tadi kemarin kalau tidak salah atau tadi malam ya, lupa saya. Ada Oke. siswa yang nanyakan untuk penyetaraan reaksi itu, Pak Spi. Siap. Ya. Oke, saya siap aja untuk menjelaskan sementara. Oke. Kalau Oke. artinya Oke. sebatas karena memang ada yang mau bertanya gimana sih membuat rumus misalnya gitu. Oke. Gimana Oke. kalau kita membuat pemisalannya? Iya, iya, iya. Oke lah, saya siap untuk yang Oke, pertama. pian Nanti Pak Aspi lanjutkan boleh? boleh, boleh. Ulun lanjut nanti kena kita ke apa? Stoichiometry ya? Atau kayak Pak? Terserah. Ke stoichiometry kah? Iya, Boleh juga. boleh, boleh. Ya, oke. Saya jelaskan sedikit Pak lah tentang dulu. Karena Siap, siap. apa itu tentang penyetaraan Anu, reaksi? potri iya loh. Baru kita masuk ke ini ke stoichiometry ya, Pak. Oke, oke. Kita tunggu dulu beberapa orang nih. Iya, santai. Masih 5 menit lah. Aduh, apa itu? Saya minta boleh nggak di apa itu kameranya dibukakan, yang ada ini dulu, supaya kita bisa lihat siapa siapa sih orangnya. Bapak ini bisa ada yang lupa juga. Siapa nih yang ada nih, Pak Fiona? Fiona dari mana? 10.2. Yang mana yang Fiona? Nur Azia. Nur Azia ini kelas berapa Nur Azia? Askia ya. Kalau Revita ini tahu aja saya. Kalau Manda tahu. Tapi orangnya ada nggak di sini di tampilan ini loh. Ada, Pak. Revita nih di mana? Di Muara TW atau di kampung nih Revita? Kita menunggu dulu, ada beberapa orang. Kalau ini baru berapa orang? 1, 2, 3, 4. Waduh, sayang kalau 4 orang. Padahal penjelasannya penting sekali ya. Lalu kalau penjelasan penting diikuti oleh 1, 2 orang, sangat disayangkan ya. Kalau Bapak boleh nggak nanya nih ke kalian nih yang ada di sini. Kenapa sih kalau ada pembelajaran tuh nggak ada yang nanya gitu? Kalau misalnya dalam pembelajaran ini ada yang kurang jelas, langsung tanya saja, Pak, saya kok itu dari mana gitu. Tanya, sehingga nanti kalau kita selesai pembelajaran itu eh, tidak justru tidak mengerti gitu. Kalau kalian nggak bertanya ya gimana juga. Apa yang bisa dijelaskan kalau guru, kalau saya dan Pasmi ini ya lanjut terus kalau memang kalian nggak ada nanya. Hari ini rencana kita materinya adalah tentang stoichiometry, tapi beberapa ya
Ada nggak yang nanya dulu ke saya dulu nih tentang pembelajaran yang kita pernah lakukan pada minggu kemarin? Karena kalau kita masuk tes stoichiometry belum mengerti misalnya tentang ini tentang apa? Penyetaraan reaksi ya gimana lagi kita. Kalau nggak ada yang nanya ya lanjut aja nanti. 2 menit lagi kita akan mulai ya. Baik, karena jumlahnya sudah cukup banyak dan waktu sudah menunjukkan pukul 7,
Dan karena memang waktu sudah menunjukkan pada pukul 7, saya mulai saja pembelajaran ini. Barangkali nanti saya akan berbagi dengan Pak Aspiranti sesudah ini, karena materi lanjutannya adalah tentang stoikiometri. Stoikeion itu artinya larutan dalam bahasa Latin, dan metron itu artinya mengukur. Jadi bagaimana kita mengukur larutan tersebut. Ya, jadi ada ilmu namanya stoikiometri. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Aspi secara pendahuluan, dan nanti akan saya hanya menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang ada pertanyaan seperti pada minggu kemarin, ada pertanyaan tentang bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengenai bagaimana penyetaraan reaksi. Nah, itu yang menjadi salah satu kunci juga nanti dalam kita menentukan stoikiometri. Baik, karena waktu kita sudah mulai dan kita akan bersama-sama memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Akan share screen dulu tentang materi yang saya siapkan, yaitu menyetarakan reaksi. Ini saya mau tanya dulu, apakah terlihat tampilan di handphone kalian atau di laptop kalian? Ada yang lihat? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kita akan belajar mengenai bagaimana menyetarakan reaksi. Saya berikan contoh, misalnya setarakan reaksi berikut. ZnCO3 ditambah HNO3 membentuk ZnNO3 dua kali plus H2O plus CO2. Bagaimana kita menyetarakan reaksi ini? Nah, menyetarakan reaksi ini tujuannya adalah supaya jumlah atom di reaksi dan di hasil reaksi jumlahnya sama. Nah, sehingga nanti dapat dipakai untuk perhitungan atau analisis kimia. Jadi kalau reaksinya belum setara, belum bisa dipakai. Nah, langkah yang pertama adalah kita memberi koefisien abjad pada reaksi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji Aspiranto pada minggu kemarin. Nah, caranya adalah kita menuliskan abjad di depan ini. Ini kita memberikan abjad seperti ini. Nah, A, B, C, D, E ini. Kan di sini tidak ada nih. A, B, C, D, E. Ya, tidak ada A, B, C, D, E-nya. Nah, kita berikan abjad itu sebagai langkah pertama. Sehingga nanti kita akan menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, berapa nilai D, dan berapa nilai E. Seperti itu ya. Jadi, untuk itu kita beri sajalah kotak seperti ini dulu. Ini karena kita sudah, ini A ini akan bertindak sebagai koefisien. Sekali lagi koefisien. Makanya langkah pertama adalah pada reaksi yang ada, kita beri koefisien abjad dulu. A, B, C, D, dan E. Ya, sesuai dengan reaksinya, nggak selalu A, B, C, D, E. Tergantung reaksi. Kalau reaksinya cuma ada 3 aja, A, B, C saja. Nah, karena ini ada 5, ya kita bikin kotaknya isinya A, B, C, D, E sebagai langkah checking nanti ya, checklist. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah
Ya, Nur Azia, ada yang mau ditanya? Nur Azia, ini ada raise hand nih. Nur Azia? Boleh ditanya ke saya langsung nih. Ya, walaupun saya baru mulai masuk nih. Jadi bagaimana kita menyatakan reaksi berikut? Langkah yang pertama adalah kita memberi koefisien abjad. A, B, C, D, E pada reaksi yang diminta. Nah, lalu langkah kedua, ya. Pada langkah kedua, kita buat rumus unsur yang terlibat dalam reaksi. Nah, bagaimana kita menentukan rumus yang terlibat dalam reaksi? Tentu caranya adalah terlebih dulu kita menentukan jumlah atom masing-masing unsur, lalu dikalikan dengan koefisien abjad tadi. Nah, jika lebih dari tanda panah, itu diberi tanda sama dengan. Lalu, yang dimaksud dengan jumlah atom itu adalah perkalian antara indeks unsur dengan koefisien senyawa atau unsur itu. Ya. Kalau dia bergabung jadi satu, unsur senyawa. Tapi kalau berdiri sendiri, unsur dia. Maka yang di depan ini adalah bertindak sebagai koefisien. Jadi yang A ini adalah koefisien dari ZnCO3. B ini adalah koefisien dari HNO3. C ini adalah koefisien dari ZnNO3 dua kali. D ini koefisien dari H2O. Dan E ini adalah koefisien dari CO2. Nah, langkah yang kedua adalah kita membuat rumus. Tentu sekali lagi dengan kita menentukan jumlah atom. Kita tentukan dulu unsur yang terlibat. Apa unsur yang terlibat? Zn, C, O, H, dan N. Kenapa O ini nggak diikutkan? Ya karena sama O-nya. Ya, unsur yang kita minta ini, unsur yang terlibat di pereaksi maupun di hasil reaksi. Unsurnya sama ya dihitung satu. Zn, C, O, H, dan N. Lalu kita buat perkalian. Contohnya untuk Zn dulu. Pada unsur Zn yang ada di sini. Indeksnya kan ditulis turun sebenarnya yang kayak 3 nih. 3 ini adalah milik dari indeks O. Nah, Zn ini kan tidak ditulis indeksnya. Berarti indeksnya 1. Nah, 1 kali A, A. Lalu di mana lagi kita temukan Zn? Di sini Zn. Lewat nggak dari tanda panah? Lewat. Kalau lewat sesuai kesepakatan tadi diberi tanda sama dengan. Maka kita beri tanda sama dengan di sini. Kita beri tanda sama dengan. Di sini. Berapa indeksnya? Tidak ditulis juga di sini. Jangan yang ini dilihat. Karena indeks 2 ini milik dari yang ada dalam kurung. Jadi Zn ini tetap indeksnya 1. 1 kali C, C. Ya makanya nilai A sama dengan C. Setara sebenarnya sudah Zn itu. Ya, karena jumlahnya sama. Nah sekarang kita beralih ke unsur C. Indeks C berapa? 1 kali koefisien A, A. Ya 1 kali A, A. Lalu di mana kita temukan C lagi? Di sini, di E. Berapa indeksnya? 1 kali koefisiennya E. Ya 1 kali E, E. Maka rumus C ini adalah A sama dengan E. Yuk, siapa yang mau tanya dulu? Nur Azia masih raise hand nih ke saya. Kok nggak ada suaranya? Nih. Jadi kalau kita mau menentukan apa itu rumus unsurnya itu, kita harus menentukan perkalian antara indeks dan koefisiennya terlebih dulu. Nah ini saya sudah jelaskan sebenarnya pada temanmu di beberapa orang yang bertanya ke saya langsung. Nah, namun karena ini merupakan satu keperluan ketika kita nanti akan menjelaskan, saya dan Pak Aswi akan menjelaskan tentang stoikiometri, karena stoikiometri itu kalau reaksinya belum setara nggak bisa dipakai ya Pak Aswi ya.
nggak bisa dipergunakan di dalam reaksi. Nah, harus kita setarakan dulu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi pertanyaan ini saya ingin menuntaskannya pada hari ini. Nah, sekarang tadi Zn sama C udah selesai. Tinggal O. O kita lihat di sini O. O itu ada di mana? Ada di ini. Oh, semua ada. O. Nah, lalu kita kalikan saja antara indeks dan koefisiennya untuk menentukan jumlah atom. Kita mulai dari A yang di sini. Indeks dari O 3 kali A, makanya nilainya 3A. Mana lagi? Tambah di sini indeks O 3 kali B 3B. Mana lagi? Di sini. Indeks di dalam kurung 3, indeks di luar kurung 2, 3 kali 2 6. 6 kali C 6C. Lebih nggak dari tanda panah? Lebih. Kalau lebih dari tanda panah beri tanda sama dengan. Mana lagi? Di sini. Tambah. Indeksnya berapa? 1. 1 kali D, D. Maka nilainya D. Di sini. Nilainya berapa? 2. 2 kali E, 2E. Makanya rumus untuk O adalah 3A tambah 3B sama dengan 6C plus D plus 2E. Yuk, siapa yang mau nanya nih? Tentang yang ini. Mudah-mudahan udah bisa dipahami ya. Dan diikutin. Saya nggak bisa melihat sebenarnya kalau ini jelas apa tidak karena apa itu kamera hanya saya dengan Pak Aspi aja nih kelihatannya yang aktif. Ya. Lalu yang H. H di mana? Kita temukan di sini, di sini. Hanya ada 2. Ya. Hanya ada 2 yang H. Terus kita kalikan. Indeksnya berapa? 1. 1 kali B, B. Mana lagi H? Di sini. Lebih nggak dari tanda sama dengan? Lebih. Kalau lebih diberi tanda sama dengan. Berapa indeks H di sini? 2. 2 kali D, 2D. Mana ada lagi H-nya? Tidak ada. Berarti untuk rumus H itu adalah B sama dengan 2D. Nah yang N, indeksnya berapa? 1. 1 kali B, B. Mana lagi ada N? Di sini. Di C ini ya. Indeksnya berapa? 1. Tapi jangan lupa, karena ini ada dalam kurung, terus di luarnya ada indeks juga, kita harus mengalihkan dulu antar indeks. 1 kali 2, 2 baru kita kalikan dengan koefisiennya. 1 kali 2, 2, 2 kali C, 2C. Maka rumus untuk N itu adalah B sama dengan 2C. Seperti itu kira-kira ya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita buat pemisalan. Contohnya A sama dengan 1 untuk unsur yang terlibat. Nah, jika A sama dengan 1, maka rumus yang kita pakai misalnya ini dulu. Atau ini dulu boleh. A sama dengan 1 berarti untuk A nilainya 1 kita substitusi. A nilai 1, maka C-nya nilainya 1. Karena itu di dalam kotak ini ya, di dalam kotak ini kita beri tanda kalau A 1, maka C-nya juga 1. Nah, lalu rumus yang sama dengan ini adalah A sama dengan E. A-nya tadi nilainya 1, maka E juga kan 1 nilainya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Jadi kita buat pemisalan dulu. A sama dengan 1 misalnya. Kan lebih gampang. Nah, lalu apa lagi? Nih. Jika C nilainya sama dengan 1, maka yang kita bisa pakai, rumus yang kita bisa pakai untuk menentukan nilai yang lain adalah ini. Yang B sama dengan 2C nih. B yang untuk di rumus N. B sama dengan 2C. C kan nilainya tadi berapa? 1. Maka untuk B, kita bisa tentukan nilainya. B sama dengan 2 kali C. Nilai C yang kita dapatkan tadi 1, kita substitusi ke rumus ini. Kita ganti C-nya dengan 1. Maka 2 kali 1, 2. Maka kita akan dapatkan nilai dari B, yaitu 2. Nah, berarti kita sudah dapatkan apa aja nih?
A nilainya 1, B nilainya 2, C nilainya 1, E nilainya 1. Berarti kita hanya mencari nilai D lagi. Ya, betul gitu ya. Karena ini kan sudah dapat nilainya. A1, B2, C1, D-nya belum kita dapat, E-nya 1. Nah, tugas kita adalah mencari nilai D. Yang mana yang kita mau pakai rumusnya? Mau pakai yang rumus yang dari O ini atau dari B? Ya, mana yang mudah saja. Ya, nih kita ambil yang ini ya. B sama dengan 2D. B tadi nilainya berapa? 2. Nah, sekarang gini. Untuk menentukan itu. Bentar ya. Nah, B tadi nilainya berapa? 2. Karena nilai B sudah ditentukan, maka rumus untuk mencari nilai D bisa ditentukan berdasarkan rumus B sama dengan 2D. B sama dengan 2D. B-nya nilainya 2, D-nya yang kita cari. Nah, kita substitusi. Yang nilai B tadi dengan 2. 2 sama dengan 2D. Lalu D-nya kita pindah ke sini. Prosesnya adalah untuk mendapatkan nilai D, ya tinggal kita bagi nilai 2, bagi 2, nilainya 1. Maka lengkaplah kita dapatkan koefisien tadi nilainya, yaitu A nilainya 1, B nilainya 2, C nilainya 1, D nilainya 1, E nilainya 1. Lalu kita tulis gimana? Kita nulisnya. Kita menulis kalau sudah seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan nilai yang tadi. Dulu ya. Kita tinggal masukkan nilai tadi yang sudah ditentukan, yaitu nilai abjad yang kita sudah dapatkan. Nah, catatannya untuk abjad yang nilainya 1 tidak usah ditulis. Maksudnya tidak perlu ditampilkan. Jadi kan yang nilainya 1 tadi A, C, D, E nilainya semua 1. Kecuali yang B. Maka yang kita tuliskan dalam reaksi tadi hanya nilai B aja yang masuk. Yang A, C, D, E-nya enggak kita tulis. Nah, ini adalah reaksi yang setara. Nah, untuk memastikan bahwa jumlah atom di reaksi dan hasil reaksi itu sudah setara, maka kita hitung. Nih, kita lihat Zn, nilainya indeksnya 1, koefisiennya 1, 1 kali 1, 1. Di sini juga indeks 1, koefisien 1, 1. Ya, sesuai dengan rumus tadi, A sama dengan C, A sama dengan apa itu E, maka nilainya sama nih. Coba kita lihat nih. Zn di reaksi 1, Zn sudah di hasil reaksi 1, maka sudah sama jumlah atomnya. Yang C, indeks di sini indeks C di sini berapa? 1. 1 kali 1, 1. Yang di sini indeksnya 1 kali 1, 1. Sama sudah di reaksi, hasil reaksi sama-sama 1. Lalu yang O, di sini indeksnya 3. Kali 1, 3. Yang di sini indeks O yang kedua 3. 3 kali 2, 6. 3 tambah 6, 9. Di reaksi. Ya. Lalu di hasil reaksi gimana? Indeks O dalam kurung 3, di luar kurungnya 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Maka nilai 6 itu ditempatkan dari indeks ganda kali koefisiennya. Lalu di sini nilai indeksnya 1. 1 kali 1, 1. Maka nilai 1 itu dari situ. Lalu yang ini indeks O-nya 2. 2 kali 1, karena koefisiennya tidak, nilainya 1 tidak ditulis tadi. 2 kali 1, 2. Maka 6 tambah 1 tambah 2 nilainya 9. Nah, sekarang udah setara. O sama di reaksi dengan hasil reaksi udah sama. Yang H sekarang kita lihat. Indeksnya 1 kali koefisiennya 2, 2. Di sini hanya 2 kali 1, 2. Sama jumlah atomnya. Yang N sekarang. Indeksnya 1, N di reaksi. Kali koefisiennya 2. 1 kali 2, 2. Lalu yang di sini. Di sini. Di hasil reaksi. Indeks N dalam kurung 1. Di luar kurungnya 2.
sama kayak proses oksigen tadi 3 kali 2, ini 1 kali 2. 1 kali 2, 2 kali koefisiennya 1. 2 kali 1, 2. Maka nilai atau jumlah atom dari N pada reaksi dan pada hasil reaksi jumlahnya sudah sama. Nah, ini menunjukkan bahwa apa itu rumus yang kita pakai tadi efektif untuk menentukan. Nah, gimana Pak kalau saya mencari nilai D itu dengan rumus yang 3A plus 3B sama dengan 6C plus D plus 2D? Bisa nggak? Bisa dong. Ya, karena nilai dari A, B, C, E-nya kan tadi kita sudah dapat kita tentukan. Ya. Tinggal kita substitusi ke dalam mengganti yang A, B, C, D, E tadi. Ya ini nilainya. A kan 1, B-nya 2, C-nya 1, E-nya 1. Berarti tinggal kita kalikan dan kita tambahkan. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 tambah 6 9. 6 kali 1 6, 2 kali 1 2, 6 tambah 2 8. 8 tambah D. Tinggal D-nya adalah tinggal kita kurangkan. 9 kurang 1 nilainya D-nya adalah 1 sama ya nilai D-nya. Jadi tidak ada yang tidak bisa dipakai rumus itu. Jangan dikira oh Pak ternyata rumusnya yang salah satunya nggak bisa dipakai. Enggak, harus bisa dipakai semuanya untuk menentukan koefisien reaksinya. Nah, sebagai latihan soal, silahkan di screenshot yang ini ya. Saya yakin nanti Pak Aspi ya, mungkin saya kira cukup saya dulu Pak Aspi penjelasan saya mengenai apa ini. Halo Pak Aspi. Ya, saya kira cukup saja Pak Aspi penjelasan saya mengenai apa itu karena memang materinya yang paling penting itu adalah stoichiometry. Tapi bagian ini menjadi pertanyaan yang paling mendasar bagi stoichiometry yang kita akan buat. Ya, jadi ini silakan di screenshot. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi nanti bagi soal-soal yang kita persiapkan ya. Lalu ini satu soal ya, screenshot saja. Ya, tentukan nilai A, B, C, D pada reaksi di bawah ini. A, B, C, D langkahnya nanti harus kamu buat. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya langsung ke saya melewati grup belajar kimia atau langsung di WA ke saya. Nah, ini salah satu contoh juga. Yang kedua, saya ingin menentukan jumlah semua koefisien dalam keadaan setimbang. Jadi, berapa nilai koefisien A pada AL, berapa koefisien pada O, dan berapa koefisien pada AL2O3. Itu nanti kamu tambah aja. Misalnya di sini 2, tapi ini 3, ini 4, 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Jumlahnya berapa di sini ya. Pilih mana jawaban yang paling benar. Ya, ini silahkan di screenshot ya. Saya sudah buka, yang nggak ikut nggak tahu saya gimana ya nanti jawabnya. Nah, saya kira itu dulu Pak Haji Aspi. Terima kasih. Selamat belajar buat yang lain yang ada di sana ya. Saya serahkan waktu berikut untuk Pak Aspi bisa memberi penjelasan mengenai stoichiometry. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, hati gembira. Salam sehat, hati gembira. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita lihat beberapa minggu kemarin kita sudah mempelajari persamaan reaksi ya. Saatnya kita masuk ke stoichiometry, di mana stoichiometry ini sangat berkaitan erat dengan persamaan reaksi ya. Jadi dasarnya itu adalah persamaan reaksi itu harus dikuasai benar-benar. Oke, masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Kita akan masuk stoichiometry ya. Ada beberapa materi yang dibahas dalam stoichiometry. Yang pertama adalah massa atom relatif. Yang kedua adalah konsep mol. Yang ketiga konsentrasi larutan. Yang keempat stoichiometri senyawa dan stoichiometri larutan. Sekarang kita masuk ke massa atom relatif yang disingkat dengan AR ya, atom relatif.
Massa atom relatif atau AR itu adalah perbandingan massa atom antar unsur. Jadi massa atom relatif itu sebenarnya adalah sigma daripada massa atom relatif masing-masing unsur ya. Nah, kemudian unsur itu sendiri, kalau misalnya unsur X misalnya, maka unsur X itu bisa dicari. Orang dulu mencarinya adalah massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Ini kalau dilihat dari masing-masing unsur itu kan kalau kita lihat di tabel periodik itu sudah baku sudah. Tetapi sebenarnya dulu orang mencarinya adalah atom relatif unsur X itu dilihat dari rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali satu atom C12. Kenapa dikatakan dengan massa rata-rata satu atom unsur X? Karena kita tahu bahwa unsur itu ada unsur yang sama ya masanya di alam. Isotop, jumlah proton sama, tetapi neutronnya mungkin berbeda, gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan karena 1/12 massa satu atom C12 itu sama dengan 1 SMA. 1 SMA itu satuan massa atom ya. Maka satu unsur AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1 SMA. Ini adalah untuk mencari masing-masing berapa massa atom relatif masing-masing unsur. Nah, yang kedua, kita lihat lagi massa molekul relatif. Tadi sudah saya katakan, massa molekul relatif itu adalah jumlah dari masing-masing massa dari atom relatifnya. Atau bisa dicari massa molekul relatif adalah massa rata-rata satu molekul senyawa atau molekul senyawa ya dibagi dengan 1/12 kali satu atom C12. Atau yang lebih bakunya itu adalah massa molekul relatif itu adalah jumlah dari atom relatif unsur-unsur yang bergabung, gitu ya. Jumlah masing-masing atom relatif dari unsur yang bergabung. Sekarang kita lihat beberapa contoh ya untuk bagaimana cara mencari massa molekul relatif. Sedangkan untuk ini ya massa atom relatif ini kita tidak perlu berepot-repot lagi sebenarnya. Kita bisa melihat di tabel periodik. Dulu kita sudah membahas massa di tabel periodik itu kan ada massa atom, ada nomor atom. Nah, massa atom yang kita pakai itu adalah bisa kita gunakan untuk mencari massa molekul relatif. Saya ingin mengajak kalian ke contoh soal bagaimana cara mencari massa molekul relatif. Latihan soal. Bisa dilihat. Halo. Bisa, Pak. Bisa dilihat lah anu. Yang kelas 10. Jelas, Pak. Kelihatan ya? Saya ingin kita mengajak kalian untuk bagaimana menghitung massa molekul relatif. Massa molekul relatif tadi adalah sigma jumlah dari massa atom relatif. Sedangkan massa atom relatif kita ambil yang bakunya saja, bisa Anda lihat di tabel periodik itu sudah ada. Perhitungan kimia gitu ya, massa suatu senyawa. Molekul merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Unsur-unsur yang sama bergabung akan membentuk molekul unsur, sedangkan unsur-unsur yang berbeda akan membentuk molekul senyawa. Massa molekul unsur atau senyawa dinyatakan dengan massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa molekul unsur atau
senyawa terhadap 1/12 kali massa atom C12. Secara matematik dapat dinyatakan MR unsur adalah massa molekul unsur dibagi dengan 1/12 kali massa atom karbon. Atau massa molekul relatif senyawa itu massa molekul senyawa dibagi 1/12 kali massa atom karbon. Untuk unsur yang partikelnya berupa molekul atau senyawa, maka massa molekul relatif sama dengan massa molar. Massa molar ya, massa molekul relatif dalam satuan gram per mol biasanya. Massa molekul relatif dapat dihitung dengan menjumlahkan massa atom relatif dari atom-atom pembentuk molekul unsur tersebut dengan persamaan massa molekul relatif sama dengan jumlah dari atom-atom penyusunnya. Dari massa molekul relatif sama dengan jumlah dari atom relatif. Dengan keterangan MR itu adalah massa molekul relatif, sedangkan AR adalah massa atom relatif. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang menentukan massa molekul relatif, coba kita lihat contoh soal sebagai berikut. Misalnya, diketahui ya, ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARN sama dengan 14, dan ARO sama dengan 16. Ya, ini jumlahnya, nomor masanya ini bisa Anda lihat di tabel periodik biasanya, sudah ada. 12 gram per mol, kemudian 1 gram per mol, 14 gram per mol, dan 16 gram per mol. Misalkan ada rumus kimia dari urea adalah CONH2 2 kali atau CH4N2O. Ya, ini ya. Massa molekul relatifnya adalah jumlah massa atom relatif unsur penyusun molekul dalam senyawa CH4N2O atau CONH2 ya Pak itu ya. CONH2 2 kali. Kalau di sini rumus kimia CH4N2O. Itu sama dengan bisa kita lihat. Nah, ini MR-nya adalah CH4N2O. Kemudian itu sama dengan ARC, massa atom karbon ditambah dengan 4 kali ARH ditambah dengan 2 kali ARN ditambah dengan ARO gitu ya. Nah, kalau atom karbon itu 12, kemudian ARH itu sama dengan 1, 4 kali 1 ditambah dengan 2 kali ARN. Maka 12 ditambah dengan 4 kali 1, 4, ditambah dengan 2 kali 14 itu 28, ditambah dengan 16, maka jumlahnya adalah 60. Ya. Jadi begini cara mencarinya, itu adalah MR itu adalah sigma tadi. Nah, jumlah dari atom-atom penyusunnya. Katakanlah urea itu C-nya ada 1, H-nya ada 4, N-nya ada 2, O-nya ada 1, maka ARC itu 12 ditambah dengan 4 kali ARH, karena indeksnya ada 4, berarti dia 1 kali 4, 4. Kemudian N itu ada 2, 2 kali N, 2 kali ARN ditambah dengan 1 kali ARO, 12 ditambah 4 ditambah 28 ditambah dengan 16. Mungkin yang lain ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan?
Urea itu kan bisa ada yang menulisnya CONH NH2 kali, ada juga yang menulisnya CH4N2O2. Ya, jadi bisa seperti ini, bisa dengan CONH2 kali, bisa. Ada penekanan pasti atau gimana? Lanjut ya. Kita lanjut dulu lagi ya. Contoh soal yang kedua. Lanjut aja Pak, silakan. Oke. Pas aja. Nah. Rumus kimia dari asam asetat. Asam asetat atau asam cuka yang biasa kita pergunakan sehari-hari, CH3COOH. CH3COOH dalam senyawa CH3COOH terdapat C-nya ada 2, C-nya ada 2, H-nya ada 4, sini 3 ditambah sini 1, 4. Kemudian O-nya ada 2, 1, 2. Maka akan kita tulis MrCH3COOH, karena tadi C-nya ada 2, 2 kali ARC ditambah dengan 4 kali ARH. 3 ditambah 1, 4. Ditambah dengan 2 kali ARO. Ini 1, ini 1. Nih. Nah, dari mana kita dapat angka 12 tadi kan sudah diketahui dari sini. Sini. Atau bisa Anda buka di tabel periodik. Itu pasti ada. Ada nomor atom, ada massa atom. 2 kali ARC, 2 kali 12, ditambah dengan 4 kali 1. 4 kali 1, ditambah dengan 2 kali 16. 24, ditambah 4, ditambah 32, itu sama dengan 60. Ini kebetulan saja massa molekulatifnya sama dengan urea. Sama ya, boleh jadi sama, tetapi senyawanya berbeda atau molekulnya berbeda. Boleh jadi sama, sama dengan kita. Nama kita bisa sama, tapi orangnya beda. Boleh jadi seperti itu ya. Satuannya apa? Gram per mol. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ada soal ini H2SO4 berapa? Hitung MR dari H2SO4, HClO3, HNO2, CO2 dan NaOH. Kira-kira ada yang berani mencoba? Kira-kira ada yang berani mencoba? Coba kita beri waktu di anu dulu ini, di apa? Di screenshot dulu, boleh? Nah, ini soalnya. Silahkan dicoba. Sambil ini dicoba, coba di anu dulu, dipoto, boleh jadi dipoto. Kita kasih waktu 2 menit. 2 menit kalau sudah dicoba, saya ulang kembali ke sini dulu. Saya ulang, sambil Anda melihat-lihatnya, ini soalnya bisa Anda lihat nih. Tadi kan ada berapa MR dari CH4? CH4N2O berapa? C-nya ada 1. C-nya ada 1 di sini. H-nya ada 4. N-nya ada 2. Dan O-nya ada 1. Nah, tinggal kita kalikan. 1 kali ARC. 1 kali ARC ditambah dengan 4 kali ARH. Karena C-nya ada 1, berarti 1 kali ARC atau ARC saja boleh. 4 kali ARH, 2 kali ARN ditambah dengan 1 kali ARO. Oke, ini jumlahnya semua ya. Katakanlah logikanya begini, kalau misalnya kita mau menghitung berapa kilogram jumlah buah jeruk jika dicampur dengan
buah mangga. Kalau jeruknya ada satu, berapa gram berat jeruk ditambah dengan dua, dua, dua buah mangga itu 2 kali berat buah mangga digabung jadi satu semua beratnya berapa ditimbang nanti. Nah begitu ya. Jadi jumlah yang ada itu adalah jumlah atomnya. Ini sama dengan kita di tadi di persamaan reaksi. Karena di sini koefisiennya tidak ada, berarti dia satu. Indeksnya ada di belakang ini menunjukkan dia bahwa yang punya itu adalah yang berada di depannya. Angka 4 itu indeks dari H, angka 2 itu indeks dari N, sedangkan ini 1, di sini juga 1. Berarti jumlahnya adalah 1 ditambah 4, ditambah dengan 2, ditambah dengan 1. Itu adalah jumlah atom secara keseluruhan. Karena beratnya beda-beda, maka akan ditimbang berapa jumlah karbon. Jumlah massa dari karbon, massa atom relatifnya maksud saya, berapa massa atom relatif dari H, kemudian berapa massa atom relatif dari N, dan berapa massa atom relatif dari O, digabung semua, dijumlahkan sehingga dapat 60 gram per mol. Atau ada penekanan dari Pak SD, silakan Pak SD. Silakan Pak SD. Ya, Ini jadi sebenarnya kuncinya adalah jumlah atom ya Pak Haji Aspi ya. Ya. Jumlah atom. Jadi jumlah atom yang sama seperti saya sampaikan tadi adalah perkalian antara indeks dan koefisiennya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan MrH2SO4 itu jumlah atom H-nya kita tentukan dulu. Kita kalikan dari indeks 2 dengan koefisien H2SO4-nya. Baru kita kalikan dengan AR-nya. Segitu kira-kira Pak Aspi. Betul. Sehingga nanti kalau kita melihat H2SO4, tinggal kita lihat, wah 2 kali ARH-nya berapa? Iya. Kelihatan kan 1. S-nya berapa di situ jumlah atomnya? Kan 1 kali 1. 1. Berarti tinggal kita kalikan dengan ARS. O-nya berapa di situ? Jumlah atomnya 4. 4 kali ARO. Sudah sebenarnya tanpa kita harus melakukan perhitungan panjang, kita bisa menentukan 2 kali 1 tambah 1 tambah 32 tambah 4 kali 16 misalnya. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Karena soal itu banyak yang pakai pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda kita kan memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3 menit ya satu soal. 3 menit itu kalau kita terlalu banyak hierarkinya ya kita akan sama kayak saya tadi membuat hierarki langkah-langkah itu. Kalau kita tidak menemukan langkah sendiri untuk mempercepat pekerjaan kita ya akan lambat kita bekerjanya. Cuman memang seperti yang sudah disampaikan Pak Aspi tadi, ingat kuncinya adalah jumlah atom. Baru kita lihat AR. Kalau AR ini nggak perlu lagi kita cari-cari kemana-mana karena biasanya soalnya sudah muncul ya Pak Aspi kita sebutkan. Atau seperti soalnya Pak Aspi nih, kita sampaikan AR-nya. Kamu nggak perlu cari lagi AR-nya berapa. Karena kita sampaikan. Yang kamu cari sekarang adalah betul kamu hitung MR, tapi yang kamu tentukan dalam kemampuan pertama kamu adalah berapa jumlah atomnya. Jumlah atom dari senyawa yang diminta oleh Pak Aspi. Ya. Contoh misalnya HNO2. Nah, jumlah atom H 1, jumlah atom N 1, jumlah atom O 2. Kan gitu. Tinggal semua masing-masing kita kalikan dengan AR-nya. Saya kira itu Pak Aspi untuk penekanannya. Terima kasih. Betul. Nah, sekarang coba kita lihat ya untuk H2SO4 sebagaimana tadi disampaikan oleh PSD, kita itu adalah menentukan jumlah atom dari H2SO4 ini sebenarnya. H2SO4 ini ya. H2SO4 itu
Jumlah H itu kan ada 1 kali 2. 2. Karena di sini koefisiennya 1, maka otomatis 1 gitu ya. Jumlah H itu 2, 2 kali 1, 2 kali H, 2 kali air H maksudnya. Kemudian 1 kali ARS, 1 kali ARS, kemudian 4 kali ARO. 4 kali ARO. Maka karena ARH itu sama dengan 1, berarti 2 kali 1. Karena ARS itu sudah ditentukan dari sananya sudah 32, maka 1 kali 32. Karena jumlah ARO itu sama dengan 16, nih ya. Ini saya buat yang tanda merah ini adalah, itu adalah AR-nya. Ini adalah AR-nya. Ini ARH itu 1. Ini ARH. ARH 1, ARS 32, ARO 16. Jumlah H itu ada 2. Nih, jumlah H ada 2, maka karena jumlah H ada 2, maka dia kita kalikan dengan 2. Jumlah S ada 1, maka kita kalikan dengan 1. Kemudian jumlah O itu ada 4, maka kita kalikan dengan 4. Ya. 2 kali 1, 2, ditambah dengan 32, 34, ditambah dengan 32, ditambah 32, 64, ditambah dengan 34, jadi 98 jumlahnya. Kira-kira ada yang benar nggak? Dari sini ada yang benar nggak? Tadi. Coba siapa yang benar? Ini wajah-wajah kalian ini mana ini? Paling tidak kalian punya kertas, Pak. Ini punya saya. Nih, ini punya saya, Pak. Yang H2SO4 98. Nah, itu diperlihatkan seharusnya. Jadi Itulah kita yang kan saya maksudkan, Pak. ini Pak, nih maksud saya tadi kan kita kasih waktu 2 menit. Nanti kan masing-masing, Pak, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Jadi kalau kita ngomong aja tanpa Itulah yang ada, saya maksud. Nah, itulah yang saya maksud dengan artinya membuka kamera. Jadi kalau kita membuka kamera, kita bisa melihat aktivitas kalian dan kita Iya. bisa membantu. Nah, ini kayak nih, Fionita nih ada raise hand nih. Jangan-jangan cuman main-main aja nih raise hand-nya. Nah, kalau raise hand itu artinya kamu mengangkat tangan dan mau bertanya. Nah, kalau raise hand seperti itu, harus kameranya dibuka. Nah, bagaimana Iya. kita bisa menjelaskan? Ini kayak kita menjelaskan ke mana nih? Ke orang yang nggak ada gitu. Kalau semua pada diam semua. Dan ini adalah salah satu bentuk ketidaksopanan ketika kita sedang belajar. Lain kalau kita tetap muka. Nah, itu. Nah, ini salah satu yang saya ingin sampaikan ke kalian juga. Dan juga mudah-mudahan itu ya Pak Aspi. Kita berharap sebenarnya ketika tentamen seperti ini ya kameranya dibuka. Saya dari tadi kameranya dibuka. Saya Pak Aspi juga dibuka. Iya. Silakan Pak Aspi. Iya, saya mau gini ya. Kita sudah memberikan 3 contoh soal. 3 contoh soal ini sejauh mana kalian memahami soal yang kita berikan. Kalau saya jelaskan terus saja, ini kan tidak ada anunya gitu ya, tidak ada. Kita ingin melihat umpan balik yang kita berikan ini, apakah direspon dengan baik. Kita kasih waktu 1 menit lagi, tolong nanti ada anu ya, ada jawaban lah paling tidak. Kalau kamu ragu-ragu bisa kamu kirim di chat, Pak, H2SO4 sekian misalnya, atau CO2 sekian. Jadi kasih jawaban dengan nama kamu. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk koefisien dengan indeks itu betul-betul tolong diperhatikan karena ini menyangkut dengan jumlah atom. Ya, kalau misalnya H2SO4, kalau misalnya 2H2SO4 bagaimana? Kalau misalnya ada angka 2 di depannya. 2H2SO4 berapa? Kalau tadi misalnya H2SO4 saja. Nah, sekarang ada 2H2SO4.
Maka angka 2 H2SO4 ini, angka 2 ini, nih ya, saya buat warnanya kuning misalnya. Atau tidak jelas, warnanya biru, kurang jelas ya. Ini warnanya merah misalnya. Merah ini punya bersama. Nah, sedangkan hijau itu milik sendiri. Nah, ketika terjadi seperti ini, 22SO4, maka penyelesaiannya adalah ini angka 2 ini di sini ada 2. Ini. Maka 2 kali 2 dulu. 2 kali 2. 2 kali 2. Ini. Nah, 2 yang ini adalah 2 di depan. Ini adalah koefisiennya. 2 yang ini. Kemudian 2 yang ini lagi. Kita taruh lagi di sini. Sini. 2 kali 1. Karena S-nya jumlahnya 1. Jumlahnya S-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, kemudian 2 yang ini lagi kita bawa lagi ke 4 sini. Nih. Nah, ini. 2 kali 4. Nah, ini. Berarti ini 4. Jumlahnya ada 4. 2 kali 2, 4. Nah, ini. Ditambah dengan 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2. Kemudian 2 kali 4, ini 8. Ini 8. Sehingga ini jumlahnya 8 tambah 8, 16. 9 tambah 9, 18. 18, 19. Jadi 196. Ya. 196. Salah. Ya. 98 ditambah dengan 98 berarti jadi 196. Karena apa? Karena kali 2. Tadi kan jumlahnya kan 98. MR H2SO4. MR H2SO4 ini ya. MR H2SO4. MR H2SO4 karena dia dikali 2. Karena dia dikali 2. Asalnya kan gini. Itu sama dengan 98. Nah, karena dia dikali 2. Dikali 2, maka itu sama dengan 196. Nih ya. Nih. Kira-kira seperti itu ya. Atau ini kita taruh di depan dulu. 2 dikali ini. Betul aja ini. Nah. Kalau kita kali 2 di sini, baru dia 2. 2 kali 98. Asalnya kan 98 saja. Karena dia kali 2, maka 2-nya kita taruh di depan. Nah, ini. Mungkin seperti itu ya Pak SD ya. Gimana Pak SD? Penekanan Pak SD, tolong Pak SD. Betul Pak, sudah sepakat aja Pak. Satu lagi bahwa memang saya sudah membuat video pembelajaran di channel YouTube saya, sudah saya kirimkan di kolom chat itu. Silahkan saja untuk dipelajarin, untuk artinya tambahan bagi kalian untuk artinya belajar tentang ARMR ini ya. Jadi
supaya nanti ada feedback. Jadi karena kalau kita lanjutkan terus ke stoichiometry, kamu belum memahami ini, di stoichiometry itu nanti akan ada yang namanya konsep mol. Nah, konsep mol itu nanti sangat berhubungan erat dengan ARMR ini. Contoh misalnya mol. Mol itu adalah jumlah atau jumlah apa tadi itu? Jumlah mana nih? Jumlah massa dikali apa nih? Dibagi dengan MR. ARMR ya, Ya. jumlah massanya. Jadi jumlah molnya itu seperti itu gitu. Nah, Ya. jadi gimana nanti kita menentukannya? Jumlah mol itu jumlah gram dibagi ARMR-nya. Begitu juga nanti kalau misalnya kita menentukan gram. Nah, kita bisa melakukan perkalian antara jumlah mol dengan dengan ARMR-nya. Sehingga nanti tidak salah gitu. Nah, ini kenapa materi tentang ARMR itu harus diberikan. Kira-kira begitu Pak Haji Asfi. Betul, nggih. Ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudah dikasih kode sama Pak Utri, waktunya sudah habis katanya. Jadi kita beri kesempatan lagi untuk guru yang lain untuk melanjutkan sesi tatap muka lewat Zoom meeting. Saya kira demikian dulu untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salah hilap mohon maaf Pak SD. Terima kasih Pak SD. Untuk anak-anakku sekalian, tolong ini kan ada soal ya. Ini ada PR buat kalian. Kita pengen tahu nanti berapa MR dari HClO3, HNO2, CO2, dan NaOH. Jadi sebelum kita masuk minggu depan, saya ingin kalian memperlihatkan, Pak, ini MR, HClO3, HNO2, CO2, dan NaOH. Begitu ya Pak SD ya? Betul Pak. Jadi ada PR ini, bukan berarti apa. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat channel YouTube PSD dan mohon di like dan ditekan loncengnya, garantungnya, subscribe-nya ya. Garantungnya ditekan sehingga ya, kalaupun ada pertanyaan ya silakan di kolom pertanyaan di YouTube itu. Saya kira itu Pak Asfi, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, salam sehat. Terima kasih ya. Salam sehat hati gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih.